Shalom, pada kesempatan ini saya ingin bagikan materi yaitu dengan judul tanggung jawab memelihara alam. Nah, tanggung jawab memelihara alam adalah bagian dari manusia. Bahkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-harinya pun ada tanggung jawab yang terjadi. Dan tanggung jawab ini itu karena ada kepercayaan yang diberikan. Nah, ketika kita bicara tanggung jawab memelihara alam, sungguhnya itu karena manusia diberikan Allah sebuah kepercayaan. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di sini kita melihat di mana Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Nah, kata takluk di sini di dalam bahasa Ibraninya adalah kabas, yang berarti menundukkan dengan paksa. Memang gambarannya seperti seorang budak, tetapi gambaran tersebut bukan dalam artian manusia itu dapat mengeksploitasi alam dengan berlebihan. Nah, jadi pertama yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita diberikan tanggung jawab memelihara alam? Alam yang menjadi tanggung jawab kita itu diberikan karena Allah mempercayai kepada kita. Karena kepercayaan tersebutlah manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Ketika kita berpikir bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 28 kita harus takluk dan artinya juga seperti kita berhubungan dengan penaklukan perbudakan, itu bukan artinya kita harus mengeksploitasi alam yang kita tinggali ini secara berlebihan, karena ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan membuat dampak yang dalam jangka panjang. Nah, jadi manusia itu bukan dalam artian ketika dia diberikan kepercayaan, jadi dia harus mengeksploitasi, menghancurkan, bahkan memeras tanpa mempertimbangkan dampaknya. Karena kalau tidak, itu akan berhubungan terhadap kelangsungan hidup dirinya dan generasi selanjutnya. Dan karena itulah Allah ingin manusia itu juga bertanggung jawab atas dirinya. Nah, jadi di sini ada hubungannya. Adakah ada hubungannya ketika manusia memelihara alam, maka itu akan berdampak kepada dirinya. Nah, tapi ketika manusia tidak memelihara alam, itu akan berdampak kepada dirinya juga. Nah, karena itu ketika kita menyadari hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi apa tanggung jawab kita dalam memelihara alam? Di dalam Kejadian 2 ayat 15, memang Allah juga berkata bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kita menemukan bahwa manusia juga diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya tempat manusia tinggal. Nah, kata mengusahakan di sini itu dalam bahasa Ibraninya adalah abad, yang berarti melayani. Nah, kata di sini artinya menjaga, mengawasi atau memelihara. Nah, jadi kita bukan hanya dikasih kepercayaan dan juga tanggung jawab untuk menaklukkan, tapi kita juga diberikan sesuatu tugas atau bentuk dari kepercayaan tersebut adalah kita memeliharanya. Nah, jadi ketika manusia mengetahui apa sih tanggung jawabnya, itu karena dia sadar dia itu diberikan juga kepercayaan untuk memeliharanya. Nah, karena itu kenapa manusia ini diberikan tanggung jawab seperti ini? Nah, karena manusia uh, diberikan pekerjaan agar secara aktif dan kreatif memelihara taman tersebut dan melihat kemuliaan Tuhan, dan sehingga juga ciptaan yang lain menyadari betapa manusia diciptakan baik, dengan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nah, ketika manusia menyadari jati dirinya sebagai pengelola dan yang memiliki tanggung jawab ini, sehingga ujungnya adalah nama Tuhan yang ditinggikan.
Nah, untuk itulah di dalam kehidupan sekarang ini berkaitan tentang memelihara alam, kita juga dapat melakukannya seperti menanam pohon, melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya dan mengelolanya, dan juga melindungi hewan sekitar. Karena kalau berkaitan dengan hewan juga, kalau kita tidak eh, menjaga hewan yang ada, bahkan juga mengeksploitasinya, maka akan membuat kekacauan terhadap rantai makanan juga mungkin saja kita akan kekurangan makanan nantinya. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi polusi. Nah, di dalam Alkitab pun tanggung jawab memelihara alam ini Tuhan juga berikan satu hari atau bahkan 1 tahun, yaitu 1 tahun namanya tahun Sabat, di mana tanah diberikan waktu untuk beristirahat. Nah, di sini di dalam Alkitab pun di dalam Perjanjian Lama ada namanya tahun Sabat, yaitu di mana tanah diberikan istirahat sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah. Dan juga kenapa manusia harus menjaga memelihara alam ini? Itu karena manusia menyadari perintah Allah, menyadari bahwa ini juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ketika kita menyadari hal ini dan melakukan tanggung jawab yang tadi uh, saya bagikan, saya sampaikan, apa yang terjadi? Yaitu akan membuat dampak negatif dalam kerusakan lingkungan itu jadi terhindar, yaitu seperti bencana tanah longsor dan banjir. Nah, itu bisa terhindar ketika kita melakukan yaitu reboisasi dan gak membuang sampah sembarangan. Terus juga lapisan ozon menjadi tidak cepat rusak. Itu karena kita mengurangi polusi, dan ketika lapisan ozon tidak rusak, apa yang terjadi? Pemanasan global tidak terjadi. Nah, hubungan ini akhirnya berkaitan juga dengan kehidupan kita. Dan ketika kita memelihara alam, itu bukan karena kita sebagai beban atau sebagai tanggung jawab yang berat, tetapi karena kita juga hidup di situ dan menerima manfaatnya. Jadi bukan hanya alam itu diciptain untuk kita dapat mengeksploitasinya memenuhi kebutuhan kita saja, tidak. Tetapi agar kita juga mengembangkannya sehingga nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, nama Allah yang ditinggikan. Nah, inilah yang ingin saya bagikan materi mengenai tanggung jawab memelihara alam. Sekiranya memberkati. Shalom semuanya.